رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi dalam kajian Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kaifa qamatid daulatul islamiyyatu fi ahdin nubuwah. Bagaimana berdirinya daulah Islam, negara Islam pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya berdirinya sebuah negara Islam yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah satu perkara yang didapati dengan hanya membalikkan telapak tangan. Tapi dia memiliki proses sehingga hal itu didapati. Oleh karena itu, ya, ketika kita ingin mendirikan daulah, ketika kita ingin memiliki sebuah negara yang Islamiyah, yang Islami, di mana negara tersebut menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkannya. Yang pertama yaitu bada'u bid-da'wah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan cara berdakwah, mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang ke jalan Allah berdasarkan ilmu, mengajak orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, mengajak orang-orang dengan cara lembut, tidak kasar, sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu. Prinsip dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ajaklah orang-orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Allah juga berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Apabila kamu orangnya kasar, keras hati, niscaya orang-orang akan berlarian darimu. Mereka lari darimu, tidak akan mau mereka mendekat kepadamu, wahai Muhammad.
Ini merupakan prinsip-prinsip dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenai kontennya, isinya, berikut akan kita lihat. Bada'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah beliau di kota Makkah karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala pada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini juga merupakan salah satu metode seorang yang berdakwah. Ketika kita mengajak orang lain ke jalan Allah, jangan lupa kerabat kita ajak. Terutama anak dan istri kita, jangan lupa lebih dahulu kita ajak. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Oleh karena itu, ikhwah, fa'amana bihi nafar qalil. Pada waktu itu ya yang beriman cuma sedikit, hanya sedikit. Summazdada adaduhum, kemudian sedikit demi sedikit bertambah jumlah mereka. Jadi yang pertama sekali yang masuk Islam siapa, ikhwah? Yaitu istri beliau tercinta, Khadijah radhiyallahu an. Beliau adalah wanita pertama masuk ke dalam Islam, memeluk agama yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan laki-laki, orang dewasa, dia adalah Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan anak-anak siapa? Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama-tama beliau ajak. Oleh karena itu, ikhwah, kita jangan lupa mengajak keluarga-keluarga kita, kerabat kita, terutama yang ada di bawah tanggung jawab kita. Dia adalah istri kita dan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW memulai dakwah itu di mana? Di Makkah. Ya, tapi memang sambutannya kurang begitu gegap gempita. Ya, sedikit demi sedikit bertambah jumlah orang-orang yang beriman. Wa taqwinul jama'ati laqad istata'a Rasulullah SAW ayyakuna jama'atun fil Makkah. Wa qad rabba hadhihi jama'ah 'ala tauhid. Mulailah Rasulullah SAW membina sebuah jamaah. Rasulullah SAW mampu membina sebuah jamaah di kota Mekah, dan membina jamaah ini di atas tauhidullah azza wa jalla, di atas kalimatul haq, di atas syahadat la ilaha illallah, alladhi yatamathalu fi kalimati la ilaha illallah, di mana jamaah ini berada di atas ketauhidan yang bisa diungkapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maknaha artinya yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita lihat banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam definisi Tuhan, setiap benda apa saja yang disembah, maka sesuatu itu bisa dikatakan Tuhan oleh orang yang melakukannya, yang menyembahnya. Makanya kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Ada orang yang menyembah lembu, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah perempuan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa ini, dewa itu. Demikian, ikhwah. Maka itu merupakan Tuhan bagi mereka. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa ini Tuhan bagi mereka. Ada yang menyembah ibunya Nabi Isa itu Maryam, maka ibunya ini menjadi Tuhan mereka. Demikian. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, keliru. Banyak Tuhan selain Allah. Jadi makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun sesembahan yang berhak untuk disembah. Dari sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu
Tuhan-Tuhan yang disembah orang, yang paling berhak, yang berhak untuk mendapatkan sesembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ma'budatit batilatun katsiratun. Li'annal ma'budatil batilati katsiratun. Karena sesembahan-sesembahan yang batil itu banyak sekali. Wal ma'budu bihaqqin huwallah Subhanahu wa taala. Sementara sesembahan yang layak, yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu azza wa jalla, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allah wal haqq. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah yang benar. Wa annahu yuhyi mauta. Sesungguhnya dia bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kaumnya agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan mereka ketika mendengar kalimat La ilaha illallah itu sudah sangat faham dengan semua konsekuensinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan mereka sangat faham itu. Tanpa dijelaskan makna daripada kalimat La ilaha illallah. Mereka orang Arab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil semua suku-suku Quraisy, dipanggil. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mendengar dakwah Rasulullah ini, paman beliau Abu Lahab langsung mencaci beliau. Tabballaka ya Muhammad, celaka kamu ini Muhammad. Alihada jama'tana, untuk ini kamu kumpulkan kami. Jadi Abu Lahab ketika mendengar kalimat La ilaha illallah, dia sudah sangat faham apa konsekuensi di balik ucapan itu. Konsekuensinya apa itu ikhwah? Dia harus kafir dengan semua berhala-berhala yang ada di luar Ka'bah dan yang ada di dalam Ka'bah yang jumlahnya ratusan. Ini semua harus dihancurkan. Itulah sebuah konsekuensinya. Demikian. Makanya mereka faham dengan kalimat La ilaha illallah. Ya. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nau'in muhimmin min anwa'il ibadah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang salah satu jenis ibadah yang paling penting. Faqal, dia mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Beliau bersabda, doa itu merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah. Dan memang ikhwah, kalau kita lihat hampir rata-rata yang namanya ibadah itu isinya adalah doa. Kita lihat ketika kita sholat. Coba perhatikan. Banyak isinya itu doa. Ketika sujud doa, ketika duduk di atas dua sujud itu doa. Masya Allah. Ya, itu doa. Apalagi kita pergi melaksanakan ibadah umroh. Isinya doa. Ya, isinya doa. Kita pergi melaksanakan ibadah haji. Ini isinya doa. Jadi ikhwah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Demikian ikhwah. Berarti barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti dia enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan kabulkan permintaanmu." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku. Maksudnya ibadah di sini adalah doa. Sungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam yang hina. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini doa itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah.
Wa qad tahammala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'al bala'i ma'a jama'atihi mimma laqiyahu minal musyrikin fi Makkah wa amarahum bis sabri ma'an hatta nasr. Hatta nusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tahammala, telah bersikap sabar, ya, bersabar beliau dan para sahabat beliau atas semua cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada jamaah beliau, pada para sahabat beliau, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di kota Mekah. Lantas Rasulullah menyuruh mereka fa'amarahum bis sabr. Lantas Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian bersabar. Demikian ikhwah, bersabarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hatta nusir, hingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tausi'ul jamaah. Selanjutnya ikhwah yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW mulai melebarkan sayap dakwahnya. Ya. Wa kana ba'da anna kaunal jama'atil muslimati fil Makkah, setelah terbentuk adanya jamaah kaum muslimin di kota Mekah, ba'da ayabahatsu an jama'atil ukhra fil Madinah, lantas beliau pun mulai untuk buat jamaah lagi, mengembangkan kaum muslimin di tempat lain, yaitu di kota Madinah. Kemudian fattasala bihim ayyamal hajj, maka bertemulah mereka di saat pelaksanaan ibadah haji. Seorang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Dialah yang pertama dakwah ke kota Madinah. Hingga berimanlah beberapa orang dari penduduk kota Madinah. Dan di saat mereka pergi melakukan ibadah haji, disitulah mereka bertemu di kota Mekah. Bertemulah mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih mereka yang rasanya rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah mereka dengan Rasulullah yang selama ini hanya terdengar suara, tak terlihat orangnya. Ketemulah di sana di saat mereka sedang melaksanakan haji. Wada'ahum ilal Islam, Rasulullah ajak mereka untuk masuk Islam. Fabaya'uhu fil bai'atil aqabatil ula aw summa saniyah. Lantas mereka pun penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah tersebut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dinamakan dengan baiat Aqabah. Al-Aqabah. Al-Aqabatul ula yaitu baiat Aqabah yang pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan baiat Aqabah yang kedua. Yang keempat, al-ihtimamu bitauhid. Pentingnya kita untuk perhatian terhadap tauhid. Wa kana ihtimamu Rasulillah SAW bitauhid zahiran. Sesungguhnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah tauhid itu jelas sangat nampak. Hinama arsala Mu'adz ilal Yaman. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa yang beliau katakan? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu sedang mendatangi, akan berdakwah ke suatu kaum, mereka adalah ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali kamu dakwahi, yaitu kamu ajak mereka untuk ucapan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini merupakan prioritas pertama. Yang pertama sekali dalam dakwah kita, yaitu mendakwahkan umat manusia pada tauhid. Tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fa'inhum ata'uka dzalik, kata Rasulullah. Kalau mereka mentaatimu, mereka bersyahadat, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawat. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'u kadzalik, apabila mereka mentaatimu juga dalam masalah ini, fa'alim annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqat. Ajarkan kepada mereka, beritakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka
zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagi-bagikan pada orang-orang fakir kaum muslimin yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Tapi kita lihat dari mengajak seorang pada syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, prioritas yang pertama yaitu pada syahadat. Demikian. Sebab percuma seorang itu berzakat, percuma seorang itu melaksanakan salat kalau dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tayangkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang mereka amalkan semasa dia di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, tapi terakhir kami jadikan dia sebagai haba' mansura, debu yang berterbangan. Tidak ada berat sama sekali, tidak memberatkan amalan kebaikan yang sama sekali. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, tauhidlah yang pertama sekali. Makanya kalau kita lihat dakwah yang paling kental dengan tauhidnya yaitu dakwah salafus saleh, dakwah salafiyin. Dimanapun mereka berdakwah, mereka selalu memulainya, selalu menitik beratkan masalah tauhid. Karena tauhid ini merupakan kunci dari semua kebahagiaan. Syirik merupakan kunci dari pembuka semua keburukan. Kemudian selanjutnya, wa kana man arada al-iqamata ad-daulah al-islamiyah fa alai ayyabda'a bi aqidati tauhid uswatah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menegakkan daulah Islamiyah, barang siapa yang ingin menegakkan negara Islam, maka dia mulai dengan tauhid. Dia mulai dengan akidah yang baik. Berdakwah dengan cara yang baik. Dan dalam titik beratkan masalah tauhid. Demikian ikhwah. Ya. Uswatan bi Rasulillah qaidus sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikutan terhadap jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita. Wa man khalafa hadhi tariq fasayakunu masiruhu fashlan. Barang siapa yang menyelisihi jalur ini, maka lihat ujung-ujungnya tidak akan berhasil. Kalau ada orang yang pertama dakwahnya tujuannya adalah yang pertama itu bagaimana caranya mendapatkan daulah Islamiyah, pasti nggak akan berhasil. Demikian. Barang siapa yang berdakwah yang pertama sekali dia dakwah yaitu masalah akhlak, bukan tauhid, masalah akhlak, ya, dia tidak akan berhasil mendapatkan generasi yang soleh dan solehah. Makanya ikhwah, ikutilah apa yang pernah dijejaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil jejak selain itu, maka hasilnya akan mengecewakan. Lianna khalafa tariqati nabawiyyati fil iqamati daulah islamiyah. Karena dia telah menyelisihi jalurnya para nabi, menyelisihi jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan negara Islam. Wala budda min iqamati daulah fil qulub. Namun jangan lupa, yang pertama sekali kita tegakkan daulah itu, Islam itu di hati kita. Ya, itu yang pertama. Wa asasu aqidah, yang dihunjamkan dalam dada kita dengan akidah ataupun tauhid yang baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, hatta taqumu al-ard, hingga daulah itu muncul di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ahadu du'al mu'asirin, sungguh salah seorang dai juru dakwah sekarang ini ada yang pernah mengatakan, aqimud daulata al-islam fi qulubikum tuqamu lakum ala ardikum. Tegakkanlah daulah Islam itu di hati kalian, maka akan ditegakkan juga daulah itu di bumi kalian. Demikian ikhwah, takum lakum fi ardikum, dia akan muncul di bumi kalian. Tapi ingat, tegakkan dulu tauhid dalam hati kalian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu menunjukkan skala prioritas. Wa alaina an nutabbiqa ta'alimil islami wa ahammuha at-tauhid.
Oleh karena itu kita harus mempraktekkan ta'alim Islamiyah, yaitu pelajaran-pelajaran Islam. Wa ahammuha, dan yang paling penting dari semua praktek itu adalah at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala anfusina wa ahlina wa jama'atina hatta yuktabu lana an-nasr. Demikian juga ya, yaitu kita tegakkan daulah tersebut, tauhid tersebut pada diri kita, keluarga kita, jamaah kita, ya, hingga kita mendapatkan kemenangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, wa ba'du yaqulu innal islam sayaudu min qibal hakimiyah. Sebagian ada mengatakan bahwasanya Islam itu akan muncul lagi. Daulah Islam, negara Islam akan muncul lagi apabila kita berupaya untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga kita bisa duduk di jabatan-jabatan strategis nanti di dalam kepemerintahan. Demikian ikhwah. Terus wa ba'dul akhar yaqulu sayaudu ala tariq sahih al-aqidah. Sebagian lagi mengatakan enggak seperti itu, ya. Enggak seperti itu. Jadi gimana? Daulah akan tegak apabila kita mulai dari mensahihkan akidah kita. Wa tarbiyatu al-jama'iyyatu, dan pendidikan jamaah. Pendidikan kaum muslimin. Fa ayyuhuma asah, yang mana sih yang benar? Jadi di sini yang satu mengatakan kita bisa menegakkan daulah dengan cara kita merebut kekuasaan dahulu. Yang satu mengatakan nggak bisa mendirikan daulah Islam dengan cara merebut kekuasaan. Jadi bagaimana? Dengan tegakkan terlebih dahulu tauhid pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Fa'ajabu da'il Muhammad Qutb ala hadhil muhadarah, maka seorang dai namanya Muhammad Qutb menjelaskan dalam pidatonya yang dia bacakan, yang dia berikan di sekolah Darul Hadis, Mamlakah Darul Hadis Al-Makkiyah, ya, di ma'had ataupun di madrasah Darul Hadis Al-Makkiyah di Makkahul Mukarramah, di Makkah Mukarramah. Di sini beliau mengatakan bahwasanya, ya, mengomentari apakah daulah itu bisa muncul dengan cara meraih kekuasaan dahulu ataukah dengan tauhid dulu. Nah, beliau menyebutkan min aina ta'til hakimiyah hadad din fil ardi. Dari mana datangnya orang yang bisa menjadikan hakim di atas bumi ini? Illam yakun du'at al-musahihun al-aqidah. Tentunya mereka adalah para dai-dai, orang-orang juru-juru dakwah yang mensahihkan akidah. Wa yu'minuna bi iman sahihan, dan beriman dengan iman yang benar. Wa yabtaluna fi dinihim fayasbirun wa yubtalun fi dinihim fayasbirun. Akhirnya mereka juga mendapatkan intimidasi, penekanan, siksaan, tapi mereka bersabar. Wa yujahiduna fi sabilillahi, dan akhirnya mereka bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayahkumud dinullah fil ardi, hingga akhirnya muncullah di dalam agama Islam ini, ya, muncullah dari sana yaitu sebuah hukum. Demikian ikhwah, ya, hukum. Jadi prosesnya bukan tiba-tiba kita raih kekuasaan, tiba-tiba orang sudah rela untuk berhukum Islam. Belum tentu ikhwah. Bahkan kalau kita amati, apabila nanti misalnya ini pemerintah mengeluarkan setiap kaum muslimah wajib keluar rumahnya memakai jilbab. Ini kan hukum Islam, ya. Karena Allah mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Wahai para nabi, wahai nabi, katakanlah
kepada anak putri-putrimu, kepada istri-istrimu, dan kepada kaum muslimah yang lainnya, yudnina min jalabibihinna, hendaklah mereka merendahkan jilbab-jilbab mereka. Ini merupakan hukum Islam, ya. Ini merupakan hukum Islam. Kalau seandainya pemerintah Indonesia membuat peraturan, barang siapa yang merasa dirinya sebagai seorang muslim tidak boleh tidak boleh keluar rumah tanpa jilbab misalnya. Jangan-jangan yang pertama demo adalah kaum muslimin. Masa nggak puas? Oh, ini kan hak asasi manusia. Mau orang pakai jilbab atau nggak pakai jilbab itu kan hak asasi orang, kan begitu. Akan muncullah bendera-bendera HAM di sini. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Jadi dalam masalah ini akidahnya. Orang apabila akidahnya sudah bagus, insya Allah apapun jenisnya hukum ataupun takalif ataupun pengamalan yang dibebankan kepadanya, dia insya Allah akan menerima dengan lapang dada. Selanjutnya, faqadiyatun wadihatun jiddan, masalahnya sangat jelas. Ma ya'til hakim minas sama, itu seorang hakim tidak akan mungkin turun dari langit. Wa ma yanzilu minas sama, dan juga tidak mungkin turun dari langit. Seorang hakim tidak akan datang dan tidak akan turun dari langit. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama, dan segala sesuatunya memang datang dari langit. Lakin bil juhdi minal bashari faradahu Allahu 'alal basar. Tetapi haruslah bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh sehingga bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang diwajibkan Allah bagi manusia. Qala ta'ala walau syaa Allah lantasara minhum, seandainya Allah mahu, Allah akan tolong sebagian mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, tapi mereka sedang diuji, ya, sebagian dengan sebahagian yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir nomor 5, al-mujtama' as-salih. Al-mujtama' salih, masyarakat yang saleh. Laqad hayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'atis salihati fil madinati qabla hijrah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membuat pondasi masyarakat yang kokoh, ya. Pondasi masyarakat yang solehah di negeri Madinah sebelum beliau hijrah. Jadi sebelum beliau hijrah itu ada tempat kaum muslimin di kota Madinah. Lantas falamma hajara ilaiha, ketika beliau hijrah ke negeri Madinah, takun al-mujtama' al-muslim minal muhajirin wal ansar ala asasi tauhidil wal mahabbati. Maka jamaah kaum muslimin, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah ke negeri Mekah, maka jamaah kaum muslimin ini terdiri dari orang-orang muhajirin dan ansar. Semuanya itu berdiri di atas tauhid yang benar, ya, di atas tauhid. Kemudian wal mahabbah, dan kecintaan. Wa nasya'ad daulatul islamiyatul lati yahkumu Rasulullah bil Quran dan Sunnah. Dan ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka mulailah muncul daulah Islamiyah yang berhukum dengan hukum ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallahu. Summa ja'al khulafa ar-rasyidun. Kemudian setelah beliau datanglah para khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Fasaru ala tariqihi, dan mereka tetap berada di atas jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafatahul bilad wa ausalu lana ad-din kamilah. Akhirnya mereka pun berhasil menundukkan, berhasil menaklukkan kota tersebut dan menyampaikan kepada kita dakwah tauhid yang sempurna. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, 3 hal yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan bagaimana sistem penegakan daulah Islamiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dari awal bahwasanya yang diperjuangkan, diprioritaskan pertama kali adalah masalah tauhid. Itulah yang pertama sekali, dan itulah dakwah pertamanya Rasulullah SAW, dan itu juga dakwah pertamanya para sahabat Nabi SAW yang diutus ke negeri-negeri lain, yaitu menegakkan tauhid.
mengajak pada kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Barulah kemudian hal-hal yang lainnya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sekali mereka masuk Islam itu tidak pernah bergeming dari keislaman mereka. Bahkan semakin lama keislaman mereka, semakin baik mereka. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita di sore hari ini. Ya, intinya bahwasanya Anda mau daulah Islam muncul, maka tegakkan tauhid dahulu. Laksanakan tauhid dahulu. Aqimuddin fi nufusikum, fi qulubikum, tuqamu fi ardikum. Tegakkan yang namanya agama di hati kalian, niscaya akan tegak di bumi kalian. Tuqam fi ardikum. Ya, akan muncul di bumi kalian. Berarti kalau kalian sendiri tidak memperhatikan masalah tauhid, jangan berharap akan adanya daulah. Jangan berharap akan adanya negara yang berafiliasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana landasan mereka adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian saja para pemirsa sekalian rahimallahu wa iyyakum. Bagi yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan di nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau langsung ke nomor saya ini, yaitu di 0813 ya 0813 600 661 0813 600 661. Silakan. Seraya menunggu pertanyaan, kita sedikit simpulkan ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengawali dengan dakwah tauhid, kemudian beliau membina jamaah, beliau membina orang-orang yang telah masuk Islam di kota Madinah. Kemudian beliau juga mengutus utusan ke kota Madinah, di kota Mekah ya. Beliau membuat di kota Mekah, berimanlah beberapa orang di kota Mekah, dan terus beliau berdakwah hingga bertambah jumlahnya. Dan beliau juga mengutus seorang sahabat untuk pergi berdakwah ke kota Madinah, dan di sana juga ada sambutan ya dari segelintir orang yang akhirnya mereka bertemu di saat pelaksanaan ibadah haji. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian. Jadi intinya bahwasanya sekali lagi, yang ingin muncul negara Islam, silahkan tegakkan tauhid, tegakkan agama itu di hati kita. Ya, aqimuddin fi nufusikum fi qulubikum tuqamu fi ardikum. Tegakkan agama ini di diri kalian, dalam hati kalian, dia akan muncul di bumi kalian. Itulah ikhwah ringkasan daripada kajian kita di hari ini. Izin bertanya Ustaz, apakah fidyah itu untuk 1 kali makan atau 3 kali makan? Kemudian besarannya bagaimana? Cara menghitungnya? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fidyah itu untuk fakir miskin, dan dia untuk sekali makan. Sekali makan. Tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Pertama ikhwah, fidyah itu dikeluarkan di antaranya seperti orang tua yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuh sakitnya. Misalnya ini. Maka untuk orang tersebut boleh dia hanya bayar fidyah. Anas bin Malik, dia tahu dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena sudah tua ya, Anas bin Malik. Lantas apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil 30 orang fakir miskin ya, memanggil 30 orang fakir miskin, lantas dia kenyangkan 1 kali makan itu. Ya, jadi caranya satu, yaitu bisa menyediakan, kalau bahasa kita, nasi kotak kenyang untuk seorang fakir sekali makan ya, dengan lauk pauk yang sewajarnya. Demikian ikhwah. Atau Anda juga bisa mengeluarkannya berupa bahan makanan pokok dengan ukuran setengah zakat fitrah. Dengan ukuran setengah zakat fitrah untuk 1 hari.
Kalau zakat fitrah tempatnya misalnya ada 3 kilo, berarti fidyahnya untuk 1 kali ditinggalkan puasa yaitu 1,5 kilogram diberikan kepada fakir miskin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, amalan apa saja yang sunnah untuk kita lakukan selama mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid? Amalan apa saja yang tidak boleh dilakukan? Untuk sholat tarawih, ikuti saja imam bagaimana. Ya. Ikuti saja dia bagaimana gerak-gerik imam. Karena nama ju'il imam liutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Demikian ikhwah. Kalau dia rukuklah, kalau dia itidallah, kalau dia sujudlah. Begitu aja ikhwah. Ya. Itulah amalan tarawih. Dan sholatnya sama seperti sholat Rasulullah. Sholatnya Rasulullah SAW, sholat Rasulullah yang lainnya sama, nggak ada bedanya. Hanya mungkin bedanya dalam masalah rakaat. Adapun kaifiat sama. Dari mulai takbiratul ihram sampai mengucapkan salam sama semuanya. Hanya nanti yang membedakan adalah niat. Ya, niat seorang itu dia mau sholat yang apa misalnya. Tapi pada prinsipnya sama, ya. Salat tarawih sama dengan salat yang lain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini Allahu a'lam, pengetahuan saya yang namanya tarawih itu ya sama seperti yang lain, tidak seperti salat yang lain, tidak ada sesuatu yang berlebih. Seperti misalnya salat minta hujan misalnya. Orang salat minta hujan kan rukuknya 2 kali, berarti berbeda dengan kaifiat salat yang lain. Demikian. Tapi kalau salat tarawih sama seperti yang lain-lain. Tidak ada perbedaannya, ya, tidak ada perbedaannya. Adapun larangannya bagaimana? Apa saja larangannya? Semua yang dilarang ketika sholat, maka itu juga yang dilarang ketika tarawih. Sama, ikhwah, sama. Karena tarawih itu merupakan sholat. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya silakan. Halo. Halo ya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Muhammad. Ya silakan. Iya Pak, tanya Tad. Ya silakan Pak. Beberapa hari yang lalu ada tetangga saya nikah siri. Iya. Nikah siri itu kan tidak ada surat. Iya. Jadi jerang beberapa hari kemudian dia butuh surat. Akhirnya nikah lagi di KUA. Nah, gimana status nikahnya itu di agama? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat dasar daripada pernikahan dalam Islam, ya, tidak ada harus diakui oleh negara atau tidak, itu nggak ada. Apabila syarat-syaratnya sudah ada mahar, ya, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, kemudian ada wali yang akan menikahkan, ya, ada wali yang akan menikahkan, ada saksi, insya Allah berlanjut dan dia menjadi suami istri. Ada ijab kabulnya, ya, ada ijab kabul, kemudian ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, kemudian ada wali yang akan menikahkan si perempuan, ada saksinya, ya, kemudian ya ijab kabul. Demikian. Kalau sudah itu terjadi maka sahlah walaupun belum tercatat di pengadilan agama. Demikian ikhwah. Belum tercatat di kantor urusan agama. Tapi secara Islam itu sudah sah. Mereka sudah boleh melakukan hubungan suami istri karena sudah sah. Kemudian dia ingin mengurus suratnya. Bagaimana? Boleh nggak? Silakan. Ya, supaya dia terdaftar di negara karena banyak gunanya surat-surat nikah tersebut. Tapi dia dinikahkan lagi misalnya. Tapi dia dinikahkan lagi itu bagaimana? Ya. Dia sebenarnya sudah nikah, sudah sah. Nggak perlu dinikahkan lagi. Berarti itu hanya sekedar sandiwara. Yang nikah yang sebenarnya dia adalah nikah yang pertama. Adapun nikah yang kedua itu nikah sandiwara saja. Demikian. Ya, kita harus berbaik sangka ya, mungkin karena dia terpaksa begitu kan, atau tuan kadinya mengatakan kamu nikah lagi, kalau enggak akan ku nikahkan misalnya. Berarti kan tidak akan mendapatkan surat nikahnya kalau tidak mengikuti apa yang dikatakan tuan kadi. Ya sudah, nikah
ya bahasa kita nikah ecek-ecek lah ya. Nikah pura-pura lah. Kenapa? Karena sebenarnya sudah nikah. Tapi kalau seandainya tuankah dia juga nggak mempermasalahkan untuk nggak nikah lagi dan tidak ada juga tekanan-tekanan sana sini, nggak usah nikah lagi. Karena pernikahan yang pertama itu sudah sah. Tapi ikhwah, saya menganjurkan pada para ikhwah menikahlah dan tercatat di negara. Karena itu sangat penting sekali, terutama untuk surat-surat resmi. Surat-surat resmi anak-anak nanti yang akan lahir berikutnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kalaupun kita terlalu misalnya prinsip saya tidak mau buat surat-surat nikah misalnya. Tengok nanti. Ya, tengok nanti. Karena akte kelahiran atas dasar surat nikah. Demikian ikhwah dan lain-lainnya. Ya, jadi pergian atas dasar surat nikah, kalau enggak boleh bareng misalnya. Ya, buatlah surat nikah, ya. Kemudian juga penting bagi si perempuan. Ketika si perempuan merasa tidak nyaman dia berkeluarga dengan si laki-laki, mungkin dikarenakan si laki-laki orangnya kasar atau tukang pukul, maka dia bisa melakukan khulu, menggugat cerai. Ya, menggugat cerai, dia bisa pergi pada pemerintah. Dia mengatakan suaminya begini, udah, dia gugat cerai bisa. Tapi kalau seandainya anti tidak punya surat nikah, anti menggugat kemana? Demikian, nggak bisa anti menggugat. Anti minta cerai, dia katakan aku nggak mau menceraikan, gimana? Makanya penting sekali surat nikah ini ya, untuk hal-hal yang mungkin nanti ke depannya, untuk yang tidak kita inginkan, kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita bisa gunakan surat resmi tersebut dari pemerintah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah azinallahu alaikum, sepertinya ini saja kajian kita, nggak ada yang lain ya. Oke, itu saja kita akhiri kajian kita dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.